Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badri Pitorik dari kelas MN 18L akan menjelaskan pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan PT Jasara Harja Persero. Yang pertama, stres kerja. Stres kerja yaitu sesuatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Orang-orang yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis sehingga mereka sering menjadi marah-marah, agresif, tidak dapat rileks, atau memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif. Adapun pengertian stres kerja menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Handoko, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Yang kedua, menurut Sasono, stres kerja bisa dipahami sebagai keadaan di mana seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak bisa atau belum bisa dijangkau oleh kemampuannya. Jika kemampuan seseorang baru sampai angka 5, tetapi menghadapi pekerjaan yang menuntut kemampuan dengan angka 9, maka sangat mungkin sekali orang itu akan terkena stres kerja. Adapun pengertian stres kerja yang selanjutnya, penyebab stres kerja. Terdapat dua faktor penyebab stres kerja, yaitu faktor lingkungan kerja dan faktor personal. Faktor lingkungan kerja dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor, maupun hubungan sosial di lingkungan pekerjaan. Sedangkan faktor personal bisa berupa tipe kepribadian, peristiwa atau pengalaman pribadi, maupun kondisi sosial ekonomi keluarga di mana pribadi berada dan mengembangkan diri. Dampak dan akibat stres kerja. Berikut ini beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari stres kerja. Yang pertama, subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, kesepian. Yang kedua, perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosi, makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, tertawa gugup. Yang ketiga, kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, hambatan mental. Yang keempat, psikologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Organisasi berupa angka absensi. Yang kelima, organisasi berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, tersaing dari mitra kerja, komitmen organisasi dan loyalitas berkurang. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya. Hasil yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuni. Penyebab meningkatnya kepuasan kerja.
Penyebab meningkatnya kepuasan kerja dikutip dari ada 7 hal yang menjadi penyebab kepuasan kerja dapat meningkat. Yang pertama, memberikan fleksibilitas. Kedua, mengurangi stres di perjalanan. Ketiga, buat waktu kerja lebih efisien. Keempat, buat komunikasi menjadi lebih mudah. Yang kelima, dorong gaya hidup sehat. Yang keenam, ciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan. Yang ketujuh, ciptakan rutinitas yang seru. Penyebab turunnya kepuasan kerja. Setelah membahas penyebab naiknya kepuasan kerja, pasti ada juga penyebab turunnya kepuasan kerja. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya kepuasan kerja pada perusahaan. Yang pertama, dibayar rendah. Yang kedua, pertumbuhan karir terbatas. Yang ketiga, kurangnya minat. Yang keempat, manajemen yang buruk. Yang kelima, bos yang tidak mendukung. Yang keenam, kurangnya pekerjaan yang berarti. Yang ketujuh, peluang untuk pertumbuhan atau insentif untuk pekerjaan yang bermakna. Kedelapan, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, terdapat stres kerja yang dialami oleh karyawan pada perusahaan dengan tingkatan yang kurang, di mana dapat mempengaruhi kinerja. Sementara kepuasan kerja berada pada tingkatan yang cukup, sedangkan kinerja karyawan yang ada pada perusahaan sudah tercapai dengan baik. Stres kerja dan kepuasan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Stres kerja dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan adalah stres kerja. Untuk sarannya, yang pertama, perusahaan perlu mengadakan suatu inovasi agar karyawan tidak mudah merasa bosan dalam melakukan pekerjaan yang nantinya akan dapat menimbulkan stres kerja yang berkepanjangan. Cara yang dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan kegiatan olahraga secara bersama-sama. Selain itu juga dapat dilakukan pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja atau outbound guna menambah hubungan kerjasama antar karyawan. Yang kedua, hendaknya peneliti berikutnya yang ingin mengulas tentang kinerja karyawan memasukkan variabel bebas lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.